Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung rencana anggaran biaya kegiatan usaha tani. Nah, di tabel yang pertama di sini terlihat ada identitas dari petani. Ini ada tahun, kemudian nama keluarga, musim, luas lahan, dan jenis tanaman. Ini kita isi kolom-kolom kosong ini, ya. Contohnya seperti ini tahun 2020. Ini nama keluarga Amirullah, musim tanamnya itu di MT1, jadi ini untuk perhitungan satu musim tanam. Kemudian luas lahannya 1 hektar, jenis tanamannya padi. Ini contoh seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menghitung rencana biaya usaha tani ini, pertama kita harus menghitung biaya input usaha tani. Nah, apa saja komponennya? Nah, di sini ada beberapa komponen biaya input usaha tani. Yang pertama itu adalah benih, ya. Kemudian ini ada urea, ya, pupuk urea. Kemudian NPK. Kemudian di sini ada pupuk lainnya dan bahan kimia. Nah, ini untuk kolom-kolom unit ini kita isi unitnya atau satuannya apa, ya, apakah kilogram, apakah karung, apakah bungkus atau apapun, ya, botol. Nah, untuk benih biasanya dalam bentuk bungkus, ya. Jadi kita isikan di benih, misalnya seperti ini. Unitnya adalah bungkus, jumlahnya ada 5 bungkus, ya. Biasanya benih itu satu bungkusnya 5 kilo, berarti kita butuh benih kurang lebih 25 kilo per hektar. Nah, kalau misalnya kebutuhan lebih dari itu, misalnya 30 kilo, ya kita tinggal tambahkan jumlahnya di sini. Jadi 6, ya. Harga satuannya 45.000, kemudian sini ada total, ya, perkalian dari jumlah dan harga satuan. Kemudian di bawah ada total. Kemudian yang kedua, ini ada urea, kita isi juga, ya. Jadi satuannya itu kilo, ya. Atau karung biasanya kalau kita beli per karung berapa. Tapi di sini kita pakai kilo. Jumlahnya itu 250 kg. Jadi penggunaan pupuk di sini sesuai dengan rekomendasi pemupukan di wilayah masing-masing. Ini contoh, misalnya rekomendasinya untuk urea itu 250 kg. Harga satuannya 2.500, ya. Kemudian kita kalikan menjadi 625.000. Nah, selanjutnya sini ada NPK. Ini kita isi juga. Jadi sesuai dengan rekomendasinya. Jadi rekomendasi di contoh ini untuk kebutuhan NPK itu ada 300, ya. Unitnya atau satuannya adalah kilogram. Harga satuannya 2.000, totalnya itu jadi 600.000 rupiah. Nah, di pupuk lainnya ini kita isi kebutuhan pupuk di luar urea dan NPK tadi. Kalau misalnya dalam rekomendasi kita butuhkan, contoh misalnya kita butuh organik, maka kita tuliskan di tabel pupuk lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini organik, ya, kilogram, kebutuhannya itu 2.000 kilogram atau 2 ton, ya. Harga satunya 750 rupiah misalnya. Totalnya 1.500.000. Kemudian untuk bahan kimia ini, ya, kita
mengisinya dengan jenis bahan kimia yang diperlukan ya untuk kegiatan usaha tani padi tadi jika terjadi serangan hama atau penyakit. Jadi ini perkiraan penggunaan bahan kimia. Nah, contohnya kita isikan di sini ada herbisida ya. Unitnya atau satuannya botol. Jumlahnya 2 ya. Harga satuannya 50.000. Begitu juga fungisida. Ini ada unitnya botol. Kebutuhannya 3, harga satuannya 45.000. Ya, sama dengan proses yang tadi kita kalikan antara jumlah dengan harga satuan sehingga kita peroleh total ya biaya untuk herbisida. Nah, total keseluruhan biaya untuk bahan kimia itu kita jumlahkan menjadi 495.000 rupiah. Selanjutnya, setelah kita menghitung biaya input usaha tani ini, kita menghitung biaya tenaga kerja. Nah, ini tabelnya seperti ini. Jadi ada 2 item. Di sini ada upah tenaga kerja yang disewa dan upah tenaga kerja dari keluarga. Ya. Kemudian ada kolom kegiatan produksi. Di sini ada pembibitan, pembajakan. Jadi semua aktivitas kegiatan usaha tani itu ada di kolom ini. Ya. Kemudian di sini ada biaya per hari atau upah per hari. Ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun nanti di tempat Bapak Ibu sama saja biayanya, ya kita tuliskan sama. Tapi kalau ada upah yang berbeda, ya kita tuliskan berbeda. Nah, ini contohnya seperti ini, misalnya kita isikan ya biaya di kolom biaya. Ini taruhlah ini sama ya, laki-laki dan perempuan itu 80 biaya upahnya 80.000 per hari. Kemudian kita isikan jumlah hari kerja baik dari laki-laki maupun perempuan untuk setiap aktivitas atau kegiatan yang ada di sini. Nah, ini contoh seperti ini kita isikan ya. Untuk kegiatan pembibitan kita tidak menyewa tenaga kerja karena nanti mungkin dia akan dilakukan oleh tenaga kerja dari keluarga. Begitu juga pembajakan, kemudian perataan lahan, ini tidak ada tenaga kerja. Ya, asumsinya bahwa nanti kegiatan ini dilakukan dengan menyewa jasa, ya, baik jasa alsintan untuk pembajakan maupun perataan lahan. Nah, kalau ini kita lakukan secara manual, tentu kita akan mengisi ini kalau dilakukan secara manual. Artinya kita butuh tenaga kerja untuk membajak, ya. Begitu juga dengan perataan lahan. Tapi kalau kita menggunakan alat dan mesin, sewa jasa alat mesin untuk pembajakan, ini kita tidak perlu isi karena biasanya biaya sewa itu sudah termasuk ke dalam upah tenaga kerja untuk pembajakan itu sudah masuk dalam biaya sewa. Selanjutnya kita isi ya ini biayanya. Kita isikan ya, total biaya kita kalikan antara biaya dengan jumlah tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi ini penggunaan lahan satu, jumlah hari kerja itu laki-laki 1 ya, 1 hari dikali dengan biaya per hari itu 80.000, jadi 80.000 ya. Kemudian ini 6 hari, ini juga 6 dan seterusnya sehingga kita peroleh
total tenaga kerja laki-laki itu ada 14 ya ini. Total tenaga kerja perempuan itu ada 12 hari ya, hari kerja. Jadi total keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan itu adalah 12 hari kerja. Nah, ini untuk upah atau biaya tenaga kerja laki-laki itu 1.120.000, perempuan 960, jadi totalnya adalah 2.080.000. Nah, untuk tenaga kerja dari keluarga ya, di sini tidak ada biayanya ya, tidak ada upahnya, tidak dituliskan di sini, tapi nanti diperhitungkan di akhir daripada analisa ini. Nah, untuk tenaga kerja kita alokasikan misalnya ya, misalnya seperti ini ya. Untuk pembibitan ya ada 3 orang, 3 hari laki-laki, 3 hari perempuan. Yang di hire atau yang disewa tidak ada. Begitu pembajakan tidak ada ya, karena nanti asumsinya kita menggunakan jasa sewa jasa untuk kegiatan pembajakan dengan menggunakan alsintan ya. Dalam hal ini kita menggunakan traktor. Penyiangan ada 8 ya, dan seterusnya. Di sini totalnya ada 21 untuk laki-laki hari kerja dan 18 untuk perempuan ya, 18 hari kerja. Jadi totalnya adalah 39 hari kerja. Oke ya. Nah, ini untuk upah. Jadi bagaimana menghitung biaya tenaga kerja. Oke Bapak Ibu, setelah ini kita hitung upah tenaga kerja, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung biaya produksi lainnya. Jadi di luar input dan biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya produksi lainnya ini ada 4 tabel ya. Ada pembajakan, kemudian peralatan lahan, pembelian peralatan sederhana, kemudian pengeluaran lainnya. Nah, untuk pembajakan ini kita tidak lakukan ya. Jadi untuk kolom ini asumsinya bahwa lahan sawah yang kita miliki itu tanahnya tidak keras karena sering digunakan untuk kegiatan penanaman padi. Nah, kalau dia keras, misalnya kalau terjadi itu, maka kita perlu pembajakan lahan. Tapi asumsi yang saya contohkan di sini itu tidak dilakukan. Yang ada adalah peralatan lahan ya. Nah, ini. Jadi untuk peralatan lahan, karena tanahnya sudah tidak terlalu keras, jadi hanya dirotari saja, kemudian diratakan. Nah, kita sewa jasa alsin pengolahan itu biasanya kalau kita sewa jasa untuk kegiatan peralatan lahan itu satuannya hektar, ya, biasanya seperti itu. Jadi berapa rupiah per hektar untuk jasa meratakan lahan. Ini jumlahnya kebetulan dalam contoh ini luas lahan yang dipakai itu adalah 1 hektar, harga satuannya 1 juta. Jadi totalnya adalah 1 juta. Nah, untuk pemilihan peralatan sederhana, sini ada cangkul ya, buah, satuannya buah, kemudian arit 3 ya, ini cangkul 3, arit 2. Ini kira-kira harga satuannya seperti ini. Nah, ini totalnya adalah 370.000. Nah, untuk kolom pengeluaran lain, jadi di luar dari 3 komponen ini ya, ada pembajakan lahan, ada peralatan lahan, pembelian peralatan sederhana,
Misalnya dalam perencanaan, ya, kita menanam menggunakan jasa transplanter, ya. Jadi di sini dituliskan tentu jenisnya adalah sewa jasa, ya, penanaman, ya, tentunya dengan menggunakan transplanter. Unitnya biasanya per hektar, ya, biasanya seperti itu, ya, atau satuannya itu adalah hektar. Jadi jasa untuk menanam itu berapa rupiah per hektar. Nah, misalnya ini satu, jumlahnya unitnya adalah hektar, ya, kemudian jumlahnya 1 hektar, kemudian harga satuannya berapa. Nah, ini akan kita kalikan, ya, misalnya 1.500.000 per hektar untuk penanaman. Nah, ini kita kalikan ke sana, ya, sehingga kita peroleh nanti berapa totalnya untuk pengeluaran lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita menghitung biaya produksi lainnya, kita masuk kepada bagaimana menghitung biaya panen dan penjualan.